Publik saat ini tengah memberikan sorotan tajam terhadap rapat Panja Komisi 1 DPR RI yang membahas RUU TNI. Banyak yang menilai rapat tersebut terkesan terburu-buru lantaran DPR melakukannya di akhir pekan dan menggelarnya di hotel mewah. Ada sejumlah kejanggalan yang kemudian disorot oleh banyak pihak terkait rapat RUU TNI. Pertama adalah pemilihan hotel mewah sebagai tempat rapat Panja RUU TNI di tengah efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengklaim pihaknya memilih hotel karena sekaligus dijadikan sebagai tempat istirahat. Menurut Indra, rapat digelar secara maraton dan tingkat urgensinya tinggi, sehingga anggota DPR butuh tempat istirahat. Indra juga beralasan penyalaan listrik ruang DPR justru lebih boros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, waktu bergerak, detak-detak jam, detik-detik waktu berlalu mengarah kepada akhir Ramadan. Tentu kita ingin ibadah puasa kita berlandaskan iman dan mendatangkan nilai-nilai ketakwaan yang menyatu dalam hidup dan kehidupan kita. Bung kameramen dipersilahkan membacakan beritanya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Alfian. Nanti mungkin kita perlu membahas khusus Bu Alfian tentang laporan lah ya, pendidikan politik yang mana kemarin juga sempat channel Bu Alfian diserang oleh salah satu gubernur. Fansnya. Tapi hari ini kita tidak membahas itu dulu Bu Alfian. Kita akan membahas tentang rapat TNI Bu Alfian dengan DPR yang diadakan di hotel mewah. Kemudian kan bahasanya ada yang ngegerebek Bu Alfian, padahal cuma mahasiswa ya. Pokoknya aktivis lah, beberapa orang masuk pakai ngasih spanduk kan Bu Alfian, poster. Akhirnya mereka diusir keluar. Nah, kemudian muncullah pembelaan dari Deddy Corbuzier, katanya lagi rapat diserbu gitu lah, lebay lah pokoknya. Nah, kemudian hari esoknya rapatnya pindah Bu Alfian di DPR. Nah kan kemarin bisa dong begitu dong. Kenapa harus di hotel mewah gitu? Nah pertanyaannya Bu Alfian, di sesi awal ini orang mencurigai atau orang mengkhawatirkan nih Bu Alfian, RUU TNI ini ujungnya akan hanya merubah pemain yang awalnya di rezim Jokowi dominasi polisi, sekarang mau dominasi TNI. Dengan apapun drama yang ada, respon Bung Alfian gimana di sesi awal? Silakan. Sebetulnya saya ingin tadinya Bung kameramen mau membukakan satu pasal yang dikedepankan. Boleh. Ada yang berhubungan dengan bahwa TNI boleh punya jabatan di mana saja selama berdinas begini-begini. Mungkin dibaca utuh deh Bung. Boleh. Jadi Bung Alfian ada dua poster yang saya coba bacain. Tolak RUU TNI. Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue SAR Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Serta kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden. Nah juga ada ini dari narasi orang lain lah ya. RUU TNI tidak mempengaruhi hidupku. Ini sindiran lah ya. Memang apa masalahnya militer masuk pemerintahan, BUMN hingga bisnis? Toh aku masih bisa makan. Kurang lebih begitu pemikiran orang Myanmar. Sampai tidak terasa sudah 50 tahun lebih mereka hidup dalam pemerintahan junta militer. Kebebasan adalah barang mewah. Pemilu mereka palsu karena pemenangnya hampir pasti adalah tentara yang punya jatah DPR 25%. Sekalinya punya pemerintah sipil yang demokratis dengan mudahnya dikudeta. Dan sekarang mereka hidup dalam perang berkepanjangan. Sedikit lagi Bung Alfian. Kemarin DPR dan pemerintah Indonesia melakukan rapat RUU TNI secara ngebut. Isinya tentang memperluas wewenang TNI di pemerintahan dan bisnis. Rapatnya dilakukan malam hari, bukan jam kerja, di akhir pekan, bukan hari kerja, di hotel mewah, bukan tempat kerja, dan tertutup. Kira-kira itu ciri-ciri mufakat baik atau jahat? Lanjut Bung Alfian. TNI under control. TNI Polri under control. Siapa yang mengontrol silahkan telusuri saja alurnya. Yang kedua, cawe-cawe. Kembali hidup cawe-cawe. Cawe-cawe yang sangat konyol, lebih norak daripada si Mulyono. Yang ketiga, represif derivatif.
Artinya karena di under control sama sesuatu, maka yang di under control meng-under control lagi. Ini akan melahirkan, dulu kita marah dengan TNI atau ABRI yang difungsi, sekarang ABRI menjadi multifungsi dengan segala kekejaman yang akan terjadi. Keculasan, kecurangan, ketidakpatutan, dan malpraktek kenegaraan. Kata kuncinya lawan. Karena bagaimanapun kita sudah sangat memahami betapa menderitanya TNI dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Kok sekarang karena lama menderita lalu pengen baju dengan keganasan gitu. Maaf ya Pak, saya pikir kita butuh sekarang negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung kameramen, boleh dilanjutkan. Iya, Bung Alfian, kita pernah membahas ya Bung Alfian bagaimana kita kasihan ya Bung Alfian dengan tentara tidak boleh pakai senjata, Betul. tidak bawa senjata lah ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Anton Permana ya. TNI ku sayang, TNI ku malang. Baik, Bung Alfian, mungkin di sesi tengah ini apa pesan Bung Alfian lah, semangat untuk teman-teman yang menolak RUU TNI. Bukan ya Bung Alfian, bukan kita benci pada TNI, bukan kita benci pada Polri, tapi mungkin tempatkan ya Bung Alfian porsinya pada porsi masing-masing. Toh juga menteri ada yang juga dari TNI. Jadi jangan semua akhirnya malah di TNI-sasi atau polisisasi gitu kira-kira. Nah, di sesi tengah itu mungkin itu. Kemudian yang kedua Bung Alfian, bahkan untuk membela seorang Mayor Teddy, Prabowo pakai ngeluarin perpres Bung Alfian. Gila gak tuh? Makanya ini mungkin di sesi tengah ini, ayolah Bung Alfian, semangati masyarakat mahasiswa. Ini biar kita nggak terlalu dalam nih, ntar capek lagi nih. Jokowi kombinasi dengan Prabowo kayaknya malah tambah tidak terbendung. Silakan Bung Alfian. Pesan saya buat orang-orang yang ada di TNI dan Polri, ingat Anda itu pertama manusia biasa. Anda sama dengan saya manusia. Anda menjadi berbeda karena Anda mendapatkan hak yang secara undang-undang menyematkan tugas Anda untuk kenegaraan. Kalau begini keadaannya, kemarin kita geram dengan Parcok, besok kita dengan apa? Dengan Parjo. Kita dia akan geram dengan Parjok dan Parjo. Ini kan juga persoalan kan? Betul. Yang kedua, soal Mayor Teddy, saya pikir Pak Prabowo yang terbaik itu dicabut saja. Ya. Kenapa? Karena kemarin kita punya catatan khusus tentang yang namanya Tito Karnavian, yang namanya Listio Sigit. Itu mereka itu konon satu di antara mereka itu ada yang sampai melewati 6 sampai 7 angkatan Bung kameramen. Itu mengecewakan terus terang, dan ini pengetahuan umum ya, bukan saya memberikan penekanan yang provokatif. Betul. Sangat tidak normal. Jadi jangan teruskan malpraktek dalam mengelola kenegaraan. Ini sudah bentuk-bentuk kekacauan dan ketidakpatutan, serta menunjukkan bahwa kita tidak mau berbuat sesuai dengan role of the game ya, atau proses bekerja sesuai dengan aturan yang sudah ada dan pernah kita buat dan masih ada, pernah dibuat, masih dipakai dan masih ada. Kenapa jadi pada ngurus negara semaunya? Dulu kita marah betul dengan Jokowi yang semau-maunya dengan banyak hal. Saya mohon pada Pak Prabowo, cabut kepangkatan Teddy itu, kembalikan dia seperti biasa, jangan biasakan melakukan kesalahan yang sebetulnya membuat orang memendam rasa luka, rasa duka, dan rasa ketidakadilan. Dan kemudian buat seluruh masyarakat, jangan kehilangan kemampuan berpikir jernih. Jangan kehilangan kemampuan untuk melihat sesuatu secara proporsional, yang pastinya konstitusional, yang pastinya proporsional, yang pastinya juga masing-masing tahu diri. Janganlah pakai mentang-mentang. Siapapun Anda semua pasti mati. Saya pesankan, dunia ini hanya sementara, akhirat itu selamanya. Ini merupakan prinsip hidup bagi orang yang ada di Indonesia, karena memiliki Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, memiliki Undang-Undang Dasar tahun 1945, dalam preambulnya dikatakan bahwa negara ini juga bergerak dan eksis atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat Bung kameramen, silakan dilanjut. Baik, Bung Alfian, ada 2 poster yang viral lah ya di saat mereka menghadang ya, atau nyamperin lah ya rapat TNI dengan DPR di hotel mewah sekali Bung Alfian. Itu saya sempat dikirimkan oleh teman saya sebentar ya. Jadi untuk tahun 2025 Fairmont Jakarta, kan ini hotel Fairmont ya, menawarkan tarif rincian sebagai berikut Bung Alfian. Periode Januari hingga Juni
itu weekday dan hari libur nasional harganya itu 600 juta plus. Berlaku untuk acara yang diadakan pada hari kerja dan hari libur, weekend 700 plus. Nah ini kan menjadi tanda tanya Bung Alfian. Di saat seolah-olah sedang efisiensi, tapi uang kita dipakai untuk melakukan hal yang nanti mereka untuk melakukan kejahatan juga, kira-kira gitu Bung Alfian. Nah jadi saya lanjut Bung Alfian, tadi poster 2 itu ada kata yang muncul, kayak kurang kerjaan aja ngambil double job. Itu pertama. Yang kedua, gantian aja gimana? TNI jadi ASN, sipil yang angkat senjata. Nah, ini menurut saya kegeraman masyarakat nih Bu Alfian. Jadi menurut saya ini akumulasi Bu Alfian. Awalnya kita kesel sama polisi, sekarang kita mau diajak paksa untuk kesel sama untuk kesel pada tentara. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, kata kunci apa yang perlu dipegang oleh mereka yang ingin menolak RUU TNI Bu Alfian agar kita jelas idenya, jelas gagasannya, dan juga Bu Alfian, ini saya khawatir Bu Alfian, rezim Prabowo ini ngikutin cara Jokowi Bu Alfian, menggunakan kuping tebal. Jadi seolah-olah orang mau komplain apa aja, seolah-olah denger padahal nggak dikerjain. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Nah ini saya coba ya, masih ada tersisa memori saya tentang karakter dan kepribadian Pak Prabowo. Saya khawatir Bung Kameramen. Untuk yang pertama antum bilang tadi soal kuping tebal, kuping tipis. Saya khawatir Pak Prabowo tuh nggak mendapatkan informasi tentang situasi objektif ini. Itu mungkin ya. Saya ingin ingatkan kepada saudara Dasko, kepada saudara Muzani, Fadlizon, ayo dong. Jadilah Anda pemuda-pemuda Indonesia yang jangan mentang-mentang. Saya mohon, saya menyebut nama Anda bukan karena saya ingin mempermalukan, tapi tolonglah Anda sadari negeri kita sudah hancur-hancuran. Jangan lagi dikelola dengan cara-cara itu. Saya akan menyimpulkan atau memberikan closing statement yang pertama, Bung Kameramen, soal itu menjadi sesuatu yang kalau menurut saya tidak akan keluar uang dari budget negara ini, enggak. Ini adalah satu privilege atau kemudahan yang diberikan oleh kaum oligarki. Ini pertanda bahwa memang saya ingin mengatakan, ayo para patriot Sudirman, ayo para bayangkara daripada yang punya cinta korsa Indonesia, Bapak Hugeng Generation, ya Bapak Hugeng Generation, ayo Anda jangan biarkan Anda dalam kangkangan para oligarki. Yang kedua, ada poster double job. Dua itu berarti difungsi. Jangan kembali jadi difungsi konteksnya. Artinya ketika ada sipil angkat senjata, ini hati-hati. Kalimat ini merupakan siratan kegeraman di satu sisi dan siratan kebangkitan daripada kiri baru dan PKI yang minta rakyat dipersenjatai. Saya pikir Anda juga yang membuat mereka bangkit. Saya himbau agar Anda jangan main-main. Dan saya Alfian Tanjung mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, negara kita negara besar, negara kaya, negara yang potensial, negara yang tidak pernah kekurangan pasokan para pejuang yang siap berjihad menjaga kedaulatan NKRI atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan siap berjihad untuk menjaga agamanya dalam peran-peran partisipatif yang positif terhadap Indonesia Raya milik seluruh rakyat Indonesia, terutama pribumi Muslim dan pribumi yang beragama lain yang cinta dengan NKRI dan anti terhadap penjajahan termasuk oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.